Keberadaan Indonesia sepertinya beneran bikin Bahrain dan China resah gelisah tanpa arah. Ya emang sih, kita kalah 2-1 di kandang China, tapi boleh dibilang kekalahan itu disebabkan karena salah kita sendiri, bukan karena China yang hebat. Sedangkan Bahrain, kalau aja hal-hal aneh dari wasit, mungkin kita itu udah bisa menang. Namun ya udah, semuanya udah terjadi, dan di 2025 nanti gantian kita yang jadi tuan rumah. Yang mana peluang untuk lolos Piala Dunia bisa aja lebih besar andai kita mampu menyapu bersih 6 poin di kandang atas Bahrain serta China. Tentu saja melihat sikon yang ada, wajar jika Bahrain serta China jadi negara yang akan melakukan apapun untuk menghentikan Indonesia. Yap, untuk China sendiri, menurut laporan media Sohu yang dikutip oleh info_sepak_bola IDN, bahwa mereka akan segera menambah 5 pemain naturalisasi yang mana salah satunya adalah ex-punggawa Manchester United, Tahith Chong. Sedangkan Bahrain lebih kocak lagi, yang mana mereka tetap bersikukuh nggak akan datang ke GBK, dan kali ini mereka akan coba melobi FIFA secara langsung. Sesuatu yang kemudian membuat situasinya jadi makin menantang untuk Indonesia. Namun kita juga harus mengerti kalau PR gak akan semudah itu dikalahkan dalam hal diplomasi. Di tengah PSSI dan Coach Shin yang sedang fokus menatap Piala AFF, ada kabar terbaru dari 2 pesaing timnas Indonesia di round 3, yang mana kabar itu datang dari China serta Bahrain. Yap, semua tahu kalau performa China di round 3 ini terbilang adalah yang paling buruk. Dari 6 laga yang telah dimainkan, mereka memang telah berhasil meraih 2 kali kemenangan. Akan tetapi di satu sisi mereka udah 4 kali kalah, plus 16 kali kebobolan, dan saat ini berada di posisi paling bontot grup C. Tentu melihat 4 laga sisa, termasuk away ke Indonesia, China akan sebisa mungkin melakukan apapun untuk seenggaknya ngamanin posisi 4. Sebab kalau mereka sampai gagal, apalagi kalah dari Indonesia, ya udah makin ngamuk publik di sana. Maka dari itu, gerak cepat akan dilakukan oleh CFA atau Chinese Football Association untuk coba menambah kekuatan lewat naturalisasi. Gak main-main, setidaknya ada 5 pemain yang rencananya akan dinaturalisasi, yang mana salah satunya adalah mantan pemain MU, Tahith Chong. Nah, ngomongin soal Chong, jelas buat fans MU khususnya, ini pemain bukan nama yang asing kan? Pertanyaannya, kok bisa tiba-tiba China? Kan gitu. Yap, diketahui kalau Chong lahir di Willemstad yang sekarang berada di bawah administrasi Curaçao. Nah, dari garis keturunan, ia adalah keturunan Afrika dan Tiongkok. Jadi kesempatan itulah yang coba dimanfaatkan Federasi China untuk menaturalisasinya. Musim ini sendiri ia bermain untuk Luton Town di Championship. Dan sejauh ini ia sudah mencatatkan 17 pertandingan dengan sumbangsi 2 gol di semua ajang. Tentu saja, kalau nantinya si Chong atau 4 pemain lainnya berhasil dinaturalisasi, maka kekuatan China benar-benar bertambah kuat. Yap, lain China, lain pula nih si Bahrain. Kalau cara yang dilakukan oleh tim sejuta panda masih terbilang normal. Nah, cara Bahrain untuk menggugurkan Indonesia boleh dibilang sungguh picik. Yap, kita semua tahu kalau Bahrain sebelum ini ngajuin permohonan untuk main di tempat netral dan gak mau datang ke Jakarta. Dan meskipun udah dapat tanggapan dari AFC, tapi AFC sendiri belum bisa memberikan putusan apa-apa. Sebab bagaimanapun FIFA juga nggak merespon permohonan itu. Dan menurut Pak Menpora, laga Indonesia versus Bahrain akan tetap diselenggarakan di GBK. Nah, setelah cukup lama nih diem, media Bahrain, GDNonline.com mengklaim bahwa permintaan Bahrain sampai detik ini emang belum dikonfirmasi oleh AFC maupun FIFA. Namun Bahrain masih bersikukuh serta siap melobi FIFA untuk memohon persetujuan jika laga harus dimainkan di tempat netral. Tentu saja ini membuat asumsi banyak pihak jadi liar, di mana tak sedikit yang menduga kalau Bahrain akan memakai jurus fulus marvulus untuk melobi FIFA. Tapi FIFA pun kayaknya juga nggak bego, sebab mau dilihat dari sisi manapun, nyatanya Indonesia memang aman. Terlebih negara-negara seperti Australia, Arab, dan Jepang mengaku jika Indonesia adalah tuan rumah yang baik dan ramah. Nah, kalau semisal FIFA mengaksesi itu, ya udah seketika bakal hancur reputasinya. Karena yang pasti itu akan dianggap sebagai skandal besar dan memalukan. Dan boleh jadi Indonesia yang udah mulai happy sama FIFA bisa jadi benci setengah mati.
Yap, terlepas dari apapun, memang hal yang wajar jika Bahrain ataupun China sangat waspada dengan Indonesia. Karena di 2025 nanti, semua tahu kalau PSSI masih akan terus mencoba mendatangkan pemain diaspora baru. Dan setelah nama Ole Romeni, kemungkinan nama-nama seperti Jairo, Pascal Struijk, Miliano Jonathans, ataupun Tristan Guyer juga akan diupayakan sepaket. Nah, kalau mereka semua atau seenggaknya 1-2 pemain aja yang deal, maka udah tambah oke nih timnas. Karena kalau semua pemain fit serta nggak ada yang absen, maka komposisi timnas Indonesia benar-benar sangat memungkinkan untuk bisa menang atas Australia, Bahrain, dan China. Serta berpotensi menahan imbang Jepang di kandang mereka, mengingat kemungkinan Jepang akan memakai skuad lapis kedua dikarenakan mereka udah lolos. Pada intinya, semua tim pasti akan melakukan apapun buat menang. Tapi jujur, apa yang dilakukan oleh Bahrain nggak ubahnya seperti pengecut yang kebelet pildun, tapi cuman bisa ngandelin duit serta merengek macam bayi yang baru lahir. Maka dari itu buat timnas Indonesia, kita boleh kalah duit, tapi soal semangat dan kualitas, kami percaya kalian ada di atas Bahrain, apalagi China. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.